Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa duduk bermajlis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Salawat dan salam demi keberkahan majlis kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan mengkisahkan satu berita dusta tentang Ummul Mukminin, ibu kita semuanya, Aisyah radhiyallahu anha, dalam haditsatul ifki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini tercantum di dalam Sahih Bukhari sebenarnya, dan kisah ini cukup panjang sehingga saya akan coba meringkasnya dengan sebuah cerita biar lebih memahami kisahnya. Kita tahu bahwa Nabi SAW apabila keluar untuk melakukan safar, karena istri beliau banyak, maka Nabi SAW selalu melakukan qur'ah, semacam undian. Maka siapa yang keluar dari undian itu, maka dia berhak untuk mengikuti Nabi SAW pada setiap safarnya. Karena safar di zaman itu berbeda dengan safar di zaman sekarang. Kalau safar di zaman sekarang, walaupun jaraknya jauh, bisa ditempuh dengan pesawat hanya hitungan jam saja. Tetapi safar di zaman itu tentu memerlukan bukan jam tetapi hari, bahkan bulan. Karena memang kendaraan yang paling hebat di zaman itu hanya naik kendaraan berbentuk unta saja. Itu kendaraan yang paling kuat. Walaupun kuda itu sanggup kencang larinya, tetapi tidak bisa ditempuh atau menempuh perjalanan yang jauh. Pasti akan mengalami kelelahan, bahkan boleh jadi bisa mengalami kematian, apalagi sampai melintasi padang pasir. Sehingga kendaraan itu hanya unta saja di zaman itu. Lah kebetulan Nabi SAW ketika itu hendak melaksanakan safar dalam rangka jihad untuk menyerang Bani Mustalik kala itu. Berangkatlah Nabi SAW, dan yang menjadi undian ketika itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang menemani Nabi SAW selama safar untuk jihad melawan Bani Mustalik. Berangkatlah pasukan menuju Bani Mustalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan betul-betul Nabi SAW mendapatkan kemenangan gemilang ketika menyerang Bani Mustalik ini. Maka selesai kemudian menyerang Bani Mustalik dan mengalami kemenangan, maka Rasul pun kemudian hendak kembali ke kota Madinah.
Maka di tengah padang pasir pasukan kelelahan. Akhirnya kemudian mereka pun beristirahat. Lah ketika pasukan beristirahat inilah Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk membuang hajat. Ada sebuah keperluan untuk buang hajat, tentu akan menghindar dari pasukan dan akan jauh masuk ke padang pasir. Rupanya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan hajatnya, Allah takdirkan cincin pemberian Ummu Salamah jatuh. Jadi cincin pemberian Ummu Salamah itu jatuh sehingga Aisyah radhiyallahu anha disibukkan mencari cincin itu. Sementara pasukan, karena memang di malam hari, dikiranya Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha sudah naik di rumah-rumahan unta. Jadi ada unta itu diletakkan rumah-rumahan di atasnya. Disangkanya Ummul Mukminin sudah masuk di rumah-rumahan itu. Akhirnya kemudian pasukan pun meninggalkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sampai di tempat pasukan, sudah tidak ada pasukan satupun. Tapi cerdas Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak menyusul pasukan, tapi dia justru tinggal diam di situ karena alasannya pasti kalau seandainya pasukan tahu bahwa tidak ada Aisyah radhiyallahu anha dalam rumah-rumahan unta itu, pasti mereka akan kembali menjemput Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah hanya tinggal di situ saja. Allah takdirkan ada seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Safwan ibn Mu'attil itu kalau kita lihat sejarahnya, biografinya, adalah tukang tidur. Jadi mudah tidur, di mana saja mudah tidur. Jadi ada juga sahabat itu yang mudah tidur atau tukang tidur gitu, sehingga ketika dia tertidur ketinggalan pasukan. Akhirnya kemudian dia pun ketinggalan dan sendirian dengan untanya. Ketika itu Safwan ibn Mu'attil melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di tengah padang pasir. Maka kemudian dia coba mendekatinya. Alangkah kagetnya, rupanya itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sehingga dia istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha akhirnya tidak basa-basi lagi, kemudian Safwan pun menyuruh agar Aisyah naik di atas untanya, kemudian dia turun dan dia kemudian membawa untanya sambil berjalan kaki untuk menembus pasukan yang sudah meninggalkan mereka sangat jauh sekali. Ketika kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang berada di atas tunggangan unta itu sampai di pasukan, rupanya banyak orang-orang munafik ketika itu yang melihat Aisyah radhiyallahu anha berjalan di atas untanya Safwan ibn Mu'attil. Maka disinilah kemudian peran munafik Abdullah ibn Salul ibn Saba, tokoh munafik Madinah, ingin menyakiti Nabi SAW dengan cara apa? Dengan cara membuat isu tuduhan bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Maka menyebarlah berita tuduhan orang-orang munafik kepada seluruh pasukan. Akhirnya menyebar sampai kemudian ke kota Madinah. Subhanallah. Tidak ada yang menyakitkan bagi seorang wanita kecuali dituduh berzina. Apalagi yang dituduh itu adalah Ummul Mukminin, putri daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, istri daripada Nabi SAW, wanita yang dikatakan oleh Amr bin As kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling anda cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Dan siapakah dari kalangan laki-laki? Maka Rasul mengatakan abuha, bapaknya. Bagaimana mungkin Aisyah radhiyallahu anha, putra daripada Siddiq, istri daripada Nabi SAW, wanita yang paling dicintai Nabi SAW, tiba-tiba dituduh dan difitnah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil.
Dan berita perzinahan ini, tuduhan zina ini akhirnya kemudian menyebar dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Akhirnya hampir satu kota Madinah terkena isu ini. Lah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu masih kecil. Kemudian dia pulang, dia tidak menahu apa yang terjadi tentang penyebaran berita tuduhan berzinahnya beliau dengan Sufyan ibn Mu'attil yang ada di luar rumah. Karena perjalanan yang melelahkan itulah, akhirnya Aisyah pun hanya terbaring sakit. Jadi sepulangnya dari peperangan Bani Mustaliq, Aisyah radhiyallahu anha terbaring sakit. Rupanya sakitnya memarah. Dan ketika itu Aisyah belum tahu ada kabar tuduhan-tuduhan miring kepada dirinya. Nabi SAW tentu sangat tersakiti dengan berita ini. Siapapun Anda, saya, Anda atau siapapun, apabila memiliki istri yang paling Anda cintai, dan istri Anda itu seorang wanita yang salihah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba dituduh berselingkuh, laki-laki mana yang tidak akan sakit hatinya, walaupun itu Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ketika menyebarnya berita ini, Nabi SAW sama sekali tidak menemui Aisyah radhiyallahu anha, sama sekali tidak menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha selama 1 bulan. Bayangkan, wanita yang dicintai Nabi, dan Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai Nabi. Nabi tidak mau berjumpa atau menjumpai Aisyah radhiyallahu anha selama 1 bulan. Padahal kalau seandainya kondisi normal, tidak ada fitnah seperti ini, Nabi SAW paling banyak tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena giliran Saudah bintu Jam'ah diberikan kepada dirinya. Dan malaikat Jibril selalu turun di rumah Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang selama ini dicandainya, disentuhnya, digaulinya, diajak bercanda dengannya, tiba-tiba difitnah. Dan tentu ini sebuah aib dan sangat menyesakkan dada Nabi SAW. Makanya Nabi SAW berusaha untuk bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW seperti Ali radhiyallahu anhu, kemudian juga sahabat yang lainnya, tentang pendapat mereka akan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi semua sahabat-sahabat ini memuji Aisyah, artinya tidak percaya, enggak yakin kalau Aisyah berselingkuh itu. Sampai-sampai akhirnya Nabi SAW naik ke atas mimbar di halayak para sahabat Nabi SAW dan mengatakan, ya ma'syarul muslimin, man ya'zuruni min rajulin qad balagani adhah fi ahli baiti. Wahai kaum muslimin, siapa yang bisa memberikan udzur kepadaku akan seorang laki-laki yang telah menyebarkan berita yang sangat menyakitkan bagi keluargaku. Tiba-tiba pemimpin Aus berdiri dan mengatakan, in kana minal Aus dharabtu unuqah, wa in kana min ikhwanina minal Khajraj amartana fa fa'alna amraka. Maka Sa'd bin Ubadah al-Ansari, pemimpin Aus, langsung berdiri dan mengatakan, Rasul, kalau orang yang memfitnah awal kali tersebarnya berita ini, dia adalah orang Aus dari kabilahku, maka ku penggal lehernya. Tapi kalau seandainya yang menyebarkan berita dusta itu saudara kami dari Khajraj, terserah dirimu, perintahkan kami, kami akan melakukan sesuai pemerintahmu. Setelah berdiri Sa'd bin Mu'adh al-Ansari ini, berdiri pula pemimpin Khajraj, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu.
dan dia pun mengatakan hal yang sama. Ya Rasulullah, kalau seandainya yang menyebar fitnah itu dari kalangan Khazraj, aku yang akan memenggal lehernya. Tapi kalau seandainya yang menyebar berita itu dari saudara kami Aus, kau tinggal perintahkan saja kepada kami, kami siap untuk mengerjakan semua perintahmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusannya, menyingkapkan perkaranya. Apakah memang Aisyah berzina atau tidak berzina? Nabi ingin wahyu turun menjelaskan tentang status Aisyah radhiyallahu anha ini. Tapi Aisyah radhiyallahu anha lama-lama mendengar berita, karena tentu heran kenapa Nabi SAW waktu giliran malamnya kok tidak datang selama hampir 1 bulan. Istri mana yang tidak sedih? Pada suaminya ada di situ tetapi tidak pernah pulang ke rumahnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha hanya bisa menangis. Kemudian sakitnya makin memarah, hampir-hampir tidak bisa bergerak. Dan Nabi SAW terus meminta kepada Allah Azza wa Jal, tetapi Jibril tidak kunjung turun untuk menyampaikan wahyu tentang status Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Rasul pun memberanikan diri untuk bertanya langsung. Maka Nabi SAW kemudian dengan berat hati, berat langkah, sakit kepada orang-orang yang memfitnah, dia harus berusaha untuk menyelesaikan masalah. Datanglah Rasul SAW ke rumah Ummul Mukminin setelah 1 bulan tidak pernah berjumpa dengan Ummul Mukminin. Ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an duduk di samping Aisyah. Ummu Ruman, begitu juga istrinya Ibunda Aisyah juga duduk di situ, dan ada seorang budak juga ikut duduk di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, fa innahu qad balagani anka kadza wa kadza, wa in kunti bari'atun fasayubarri'uki Allahu azza wa jal min fawqi sab'i samawat, wa in kunti lamamti bidhanbin fastaghfirillah wa tubi ilaihi fa innal 'abda idza taballahu alaihi. Wahai Aisyah, telah sampai berita kepadaku tentang fitnah ini. Kalau memang engkau sama sekali tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menurunkan ayat dari 7 atas lapis langit sana membersihkan namamu. Tetapi kalau engkau memang berbuat, maka mintalah ampun kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Karena seorang hamba apabila mengakui tobatnya, mengakui dosanya dan bertobat kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampuni tobatnya. Subhanallah. Dari kata-kata ini seolah-olah Nabi SAW ada sedikit terpengaruh. Itu yang ada di pikiran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana mungkin Nabi SAW memberikan 2 pilihan antara mengaku dan tidak? Jadi seolah-olah Nabi SAW terpengaruh dengan berita hoax tentang masalah fitnah Aisyah radhiyallahu anha yang berzina dengan Safwan ibn Mu'attil ini, karena memberikan 2 pilihan. Kalau engkau tidak berbuat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan namamu. Tapi kalau engkau berbuat, bertobat saja. Aisyah radhiyallahu anha mendengar kata-kata itu, tentu menembus hatinya. Air matanya kemudian mulai bercucuran. Apa yang harus dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Anak kecil. Dia hanya menengok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan kemudian mengatakan, ya abi, ajibi anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wahai bapakku, bantulah jawab. Aku tidak sanggup menjawab. Maka Abu Bakar hanya mengatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putriku, aku sudah tidak tahu lagi apa kata-kata yang harus aku jawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menangis. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menengok ibundanya Ummu Ruman. Ya ummi, ajibi anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibuku, tolong bantulah jawab. Katakan kepada Rasul sesuatu tentang diriku. Ibunya pun mengatakan, ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun sama, apa yang harus kukatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha melihat kondisinya terjepit. Tidak ada pembelaan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ayahandanya, dan tidak ada pembelaan dari ibundanya Ummu Ruman. Dan Rasul terus mendesak dengan pertanyaan itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha hanya mengatakan, fala in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lam anni bari'ah la tusaddiquni bidzalik. Aku hanya bisa katakan kepada kalian semuanya, jika aku berlepas diri, tidak pernah melakukan hal kotor itu, tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan Safwan ibn Mu'attil, dan Allah tahu aku tidak pernah melakukannya, kalian juga tidak mungkin percaya dengan kata-kataku. Wa in i'taraftu lakum bi amrin wallah ya'lamu anni minhu bari'ah fala tusaddiquni kadzalik. Kalaupun aku mengaku memang aku melakukannya dan Allah tahu aku tidak melakukannya, kalian pun tidak akan yakin dengan diriku. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku hanya bisa katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Abu Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf. Dia hendak mengatakan Yakub, tapi karena masih kecil usianya lupa mengatakan Yakub. Dia hanya mengatakan, aku hanya ingin katakan seperti yang dikatakan bapaknya Nabi Yusuf, Yakub. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sungguh sabar itu indah, dan kelak Allah akan memberikan pertolongan untuk menyingkap siapa-siapa yang telah berbuat jahat kepadaku. Kemudian dia tarik selimutnya, kemudian dia menangis di bawah selimut itu. La haula wala quwata illa billah. Betapa beratnya ujian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW kemudian tertegun dengan kata-kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan dia pun terduduk. Selang beberapa waktu tiba-tiba tubuh Nabi bergetar, kemudian keringat bercucuran di dahinya, dan itu alamat bahwa Jibril telah datang. Tiba-tiba setelah Nabi SAW bergetar hebat sampai keringat bercucuran dari dahinya, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, abshir ya Aisyah, abshir ya Aisyah, berbahagialah wahai Aisyah, fa innallaha yubarri'uki min fawqi sab'is samawat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membebaskan dirimu dari tuduhan itu dari 7 atas langit yang paling tinggi sana. Mendengar ucapan Nabi SAW, maka semua bahagia. Abu Bakar bahagia, istrinya pun bahagia, Aisyah juga bahagia, kaum muslimin juga bahagia. Sampai-sampai ibunya mengatakan, ya Aisyah, berdirilah, berterima kasihlah kepada suamimu, nabimu, rasulmu ini. Abu Bakar juga sama mengatakan seperti itu, berdirilah, berterima kasihlah kepada Nabi SAW. Tapi Aisyah mengatakan, la wallahi la aqumu ilaihi wala ahmadu illallah azza wa jal.
Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak akan berdiri menghadap Rasul dan berterima kasih kepadanya, dan saya akan memuja Allah subhanahu wa ta'ala saja, karena dia yang telah membebaskan diriku, sehingga orang yang sepertiku mustahil akan turun wahyu. Tetapi buktinya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepadaku. Maka ketika itulah Nabi SAW diturunkan padanya suratun Nur 1-10 ayat. Innal ladzina ja'u bil ifqi usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladhi yatawalla kibrahu minhum lahum adzabun adzim ila akhiril ayat. Pokoknya turun surah Nur ayat 1-10 membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika itu ada orang-orang yang terlibat dalam memfitnah Aisyah ini masih kerabat dengan Abu Bakar. Namanya Mishtah ibn Utsatha, masih ada kerabat dengan Abu Bakar. Dia ikut terlibat dalam memfitnah. Padahal Mishtah ini yang menanggung hidupnya, tempat tinggalnya, makannya adalah Abu Bakar. Coba anda bayangkan, kebaikan dibalas dengan keburukan, air susu dibalas air tuba. Orang yang selama ini dihidupi kehidupan keluarganya, diberikan tempat tinggal, diberikan makan dan minum dan kebutuhan sehari-hari oleh Abu Bakar, tiba-tiba ikut terlibat dalam memfitnah putrinya. Kira-kira kalau seandainya anda di posisi Abu Bakar, apa yang anda lakukan? Tentu anda akan menghentikan sedekahnya, kan? Itu pula yang dilakukan Abu Bakar. Dia bersumpah dengan mengatakan, la wallahi la unfiqu ala Mishtah, demi Allah saya tidak akan memberikan lagi nafkah kepada Mishtah. Tetapi tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat menegur Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa' an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidak layak orang-orang yang diberikan kelebihan harta yang luas bersumpah untuk tidak membantu orang-orang yang dekat dengan dia, para kerabat, orang-orang miskin, orang-orang muhajirin di jalan Allah azza wa jal. Wal ya'fu, maafkan saja dia, wal yasfahu, lapangkan dadamu untuk dia. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, bukankah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Seolah Allah ingin katakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sudah, maafkan saja Mishtah, lapangkan dadamu. Bukankah kau ingin dosa-dosamu diampuni? Lalu selama ini apa? Kau ini sholat malam, kau bersedekah, kau berbuat baik, kalau bukan karena mencari maghfirah Allah azza wa jal, kalau bukan karena mencari ampunan Allah azza wa jal, kita ibadah setiap hari, kita baca Quran, kita zikir, kita salat, kita berpuasa, kita bersedekah, untuk apa? Kalau bukan untuk mencari ampunan Allah azza wa jal dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, bala wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li, demi Allah aku ingin Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka dia pun akhirnya kembali menafkahi Mishtah, bahkan lebih banyak lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini ada pelajaran bahwa idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang fasik, apalagi munafik, membawa kabar berita, maka cross checklah berita itu. Karena terkadang satu berita bisa viral, terkadang mengganggu keamanan negara, bahkan bisa mengadu domba antara rakyat dan negara, bahkan tak jarang bisa sampai perang dan bunuh-bunuhan gara-gara berita. Maka jangan mudah seseorang itu
menelan berita mentah-mentah sebelum jelas redaksi yang menghabarkan berita itu adalah redaksi yang thiqah, yang terpercaya. Kalau memang ini urusannya pemerintah, berarti selama berita bukan dari pemerintah, enggak usah dipercaya. Tapi kalau berita ini resmi dari pemerintah, ya sudah, memang pemerintah yang memberikan berita, kita yakin kalau ini urusannya dengan pemerintah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di sini Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada para wanita tentang makna apa itu sabar dan tawakal. Terkadang wanita di zaman sekarang belum lagi dituduh berzina dan dia tidak melakukannya lagi. Yang jelas-jelas berzina dituduh saja dia enggak mau, kan gitu. Sakit hati dia. Atau dituduh umpamanya dia membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, oh si anu telah menjelek-jelekan, akhirnya tersebar berita itu, sakitnya tuh luar biasa tuh. Padahal baru dituduh menjelek-jelekan orang saja. Makanya di sini Aisyah radhiyallahu anha memberikan pelajaran kepada para wanita, sabar. Ada saatnya Allah Subhanahu wa taala menyingkap fakta kebenaran itu. Kalau memang Anda tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membongkar rahasianya. Asal banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah akan menolong hamba-hamba yang dizalimi. Makanya kenapa walaupun yang dizalimi orang kafir, tetap Allah di samping orang kafir itu kalau dia posisi yang dizalimi. Apalagi yang dizalimi seorang muslim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Tidak mungkin Allah membiarkan orang-orang zalim berlaku sekehendaknya. Maka kalau seandainya Anda difitnah, Anda dibuli, Anda dihujat, begitulah manusia. Dan begitulah orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi, tidak mungkin lepas dari ucapan manusia. Maka bersabar. Seperti sabarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, membuahkan hasil sampai turun surah Nur, khusus membicarakan tentang dirinya, pembuktian bahwa dia berlepas diri dari tuduhan itu. Dan banyak lagi faedah yang bisa kita petik, cuman waktu juga yang memisahkan kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.